kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari yang indah ini kami ada Tuhan di sini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau bertahta di atas puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah pujian-pujian kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Seluruh jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Saat ku masuk, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudus
Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. benar Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu dalam hidup kami tak berubah Tuhan. Oh, Ini hidup kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Jadikan kami sama seperti Engkau. Hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang layak. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Terima Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini Tuhan kami siap memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pakailah hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kami siap, kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Agar semuanya berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan apabila ada jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tolong pimpin langkah mereka sampai di sini dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Agar kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat tetap tinggal untuk berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan, kita masih mau meninggikan Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian. Haleluya Yesus. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus. Kami baik
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Kami yang telah ditebus, Amin. dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. haleluya Yesus. Berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, yang kekal, yang kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. itu pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Kita masih memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita memberikan sorak-sorai kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Berpakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenanganku, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Bapa, Kau yang bawa hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahkan sekalipun kami dalam keadaan, sekalipun dalam badai pencobaan Tuhan, kami akan tetap tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan sayap-Mu naungiku, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh Yesus, haleluya. Kami tenang bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Kita sembah Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami senang Tuhan karena Kasih-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan kami naikkan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah Tuhan di atas pujian penyembahan kami ini Yesus. Kiranya Tuhan, hati-Mu disenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati, kami siapkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan pagi yang indah ini Tuhan, boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Engkau yang memberkati korban persembahan kami Tuhan. Besar kecil Kau sama memberkati Tuhan. Kami mau memberikan hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat
Sembahlah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan Ku terbang akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. ku tenang. Ku tenang sebab Kau Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Tenang sebab Engkau Allah. Ku tenang sebab Kau Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Beri pujian buat Allah kita. Ya, para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di tempat yang sudah disediakan. Saya mengucapkan selamat bertemu, selamat mendengarkan firman Tuhan dan selamat diberkati. Sudah siap menerima firman Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara membuka Alkitab. Dan kita akan membaca ayat minggu lalu. Sebagaimana yang saya janjikan, saya akan khotbah ayat yang sama, mungkin ini di versi yang berbeda atau bagian kedua dari khotbah minggu kemarin. Matius 25 ayat 14 dan ayat 15 ini adalah cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi saudara juga minggu lalu yang hadir sudah dengar khotbah tentang ini. Tapi ini bagian sisi lain dari kekayaan firman Allah yang ini saya bagi buat saudara. Saya bilang minggu lalu saya tinggalkan ayat 14 dan ayat 15 karena ini yang akan saya bagikan buat saudara. Saya baca dulu. Perumpamaan tentang talenta ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi ada seorang yang pergi ke luar negeri, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. 1 orang dapat 5, yang 1 dapat 2, yang 1 dapat 1 talenta. Minggu lalu kita bicara banyak tentang orang yang dapat 1 talenta. Ayat Alkitab bilang orang ini akhirnya dia dapat tempat di mana Tuhannya bilang masuklah ke tempat kegelapan yang paling gelap. Di sana ada retap tangis dan kertak gigi. Kita sudah lihat orang itu bagaimana sampai dia masuk ke tempat yang menyedihkan. Saya bilang secara gamblang itu adalah neraka. Oke. Sekarang kita lihat bagian yang lain. Ayat 14, mari kita mulai. Hal kerajaan surga sama seperti seorang. Bapak Ibu, kerajaan surga bagi saya menurut konteks ayat ini itu adalah sifat-sifat kerajaan surga yang dituangkan dalam suatu kisah. Makanya hal kerajaan surga sama seperti cerita ini. Hal kerajaan surga sama seperti perumpamaan ini. Di perumpamaan itulah
tergali makna-makna kerajaan sorga. Haleluya. Jadi kita ini masih di bumi dilatih bagaimana kita punya sifat-sifat kerajaan sorga nanti. Haleluya. Nah begini kita mau belajar. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Minggu lalu kalau saya bilang kita gambarkan saja orang ini, Tuhan ini adalah Tuhan. Dia pergi ke luar negeri, dia tinggalkan hamba-hambanya. Tuhan pergi, kita ditinggalkan. Dia ke surga sekarang, kita hambanya, puji Tuhan. Nah waktu dia pergi, ayat Alkitab bilang, dia mempercayakan sesuatu kepada hamba-hambanya. Pertama saudara garis bawahi kata hambanya. Waktu Tuhan pergi, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Bukan berarti seluruh orang di negeri itu adalah hamba-hambanya. Masih ada orang-orang lain tapi mereka tidak masuk kategori hamba-hambanya. Jadi yang dia berikan adalah kepada hambanya. Apa itu hamba? Hamba, pengertian sederhana hamba adalah begini. Orang yang melakukan setiap keinginan hati tuannya. Kalau tuannya bilang ambil sendok, ngambil. Karena hamba. Ke sawah, ke kebun, ngambil ini, ambil itu, ambil. Orang yang melakukan keinginan tuannya itu adalah hamba. Bapak Ibu dengar baik. Hamba hanya mereka yang dipercayakan sesuatu dari tuannya. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan, Tuhan gak mempercayakan apa yang diberikan, Tuhan gak mempercayakan apa yang dia punya diberikan ke sembarang orang. Catat, Allah hanya memberikan sesuatu yang diberikan kepada hamba-hambanya dan bukan kepada orang lain. Amin. Jadi kalau kita ini adalah hamba-hambanya, percayalah ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Kalau kita bukan hamba, biar kita nangis darah saudara. Kita nggak dapat sesuatu. Haleluya. Karena hamba itu adalah kepunyaan Tuannya. Tuannya hanya memberikan kepada yang dia punya, yang dia percayai saudara. Nah jika kita berdiri sebagai hamba, percayalah ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Dan saya melihat dari mimbar ini semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba artinya melakukan perintah Tuhan. Anda ada di sini di gereja beribadah, Anda sedang melakukan perintah Tuhan. Anda adalah hamba-hambanya Tuhan. Haleluya. Apa yang diberikan kepada hambanya? Dengar baik. Mempercayakan hartanya. Wow. Apa yang diberikan kepada hambanya? Hartanya. Yang kedua yang ingin saya tekankan di sini adalah begini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, harta adalah kepunyaan Tuhan. Saudara jangan dulu pikir harta itu duit, uang, enggak. Karena ayat 15 bilang itu adalah talenta. Harta yang ayat 14, ayat 15 itu talenta. Talenta itu bisa kapasitas, kemampuan, jabatan, kedudukan, anak, itu kepercayaan Tuhan. Haleluya, itu semua dari Tuhan. Ulang. Jadi harta di sini itu adalah dari Tuhan atau Tuhan yang punya. Amin. Kalau kemudian harta itu berpindah ke tangan kita. Hello. Dia pindah ke tangan kita. Ayat Alkitab bilang itu hanya dipercayakan. Haleluya. Saudara paham sampai di sini? Siapapun saudara, apa yang kita punya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kita pegang, yang kita miliki, termasuk nafas hidup kita, Tuhan punya. Haleluya. Karena kita ini hamba, Allah memberi dari apa yang Allah punya. Kalau kita bukan hamba, Tuhan gak pernah beri. Tapi apakah ada orang lain bisa lebih kaya dari kita sebagai hamba Tuhan? Banyak. Ada orang yang bisa diberkati lebih dari kita. Tapi Alkitab berkata Allah hanya memberikan berkatnya kepada orang yang kepunyaannya. Begini maksudnya. Saudara ketika Tuhan beri berkat Tuhan kepada kita.
berkat Tuhan beri tidak sama dengan yang dunia beri. Amin. Karena berkat Tuhan di dalamnya ada nilai kenikmatan. Memang bukan harta, tapi Alkitab bilang begini. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Kan ada begitu ayat Alkitab. Artinya apa? Dunia bisa kasih damai sejahtera. Damai sejahtera aja dunia bisa beri. Apalagi cuman fulus. Apalagi cuman uang. Dunia bisa beri. Tapi orang percaya mau kejar berkat Tuhan. Jadi hamba supaya Tuhan kasih berkat. Orang lainnya bukan hamba bisa kelihatan ada berkat. Ada. Tapi kita pasti berbeda cara menikmati berkat Tuhan. Karena kita bilang hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Haleluya. Alkitab bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Terjemahan aslinya bilang begini. Dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Terjemahan Indonesia bilang dan jeripaya tidak menambahkannya. Keringat gak menambahkannya. Artinya kalau Tuhan kasih kekayaan, di dalamnya tidak ada kesusahan. Haleluya. Berkat yang Tuhan beri selalu mendatangkan kemakmuran, kebaikan, keuntungan di dalam kita. Orang luar yang kaya belum tentu ending hidup mereka mengalami sesuatu yang nikmat dari berkat mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah hamba. Kenapa? Karena hamba dipercayakan harta Tuhan. Kalau pindah ke tangan kita itu adalah kepercayaan. Apa yang engkau harus bangun di sikap hidup kita kalau yang engkau punya adalah kepercayaan Tuhan. Itu Tuhan punya. Kalau itu hanya kepercayaan, apa yang dibangun hidupkan kita? Gini. Kalau itu Tuhan punya. Kalau Tuhan ambil satu waktu, kita gak boleh komplain. Catat, bukan saya punya. Kalau Tuhan bilang itu hartaku, berbagi, bagi. Bukan kita punya. Paham saudara? Orang-orang yang nangis takut kehilangan itu merasa diri bahwa dia punya semuanya. Enggak, Tuhan punya. Lihat Ayub. Tidak ada orang sekaya Ayub sampai hari ini. Enggak ada. Nggak ada orang-orang yang kemudian Tuhan berkati Ayub dengan anak-anaknya yang cantik, ganteng dan luar biasa. Nggak ada. Tapi ketika Ayub Tuhan turunkan dia di titik nol. Bahkan di bawah nol saudara-saudara. Dia bilang gini. Apa dia bilang? Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Bukan titik. Kalau anda baca ayat itu. Lalu dia bilang begini. Terpujilah Tuhan. Itu hebatnya Ayub. Tuhan beri. Tuhan ambil. Terpujilah Tuhan. Kalau kita Tuhan beri. Tuhan ambil. Nangis-nangis. Terpujilah Tuhan. Makanya Tuhan limpah ruahkan kembali dia berkat-berkat yang dari awal sudah kaya raya. Dia menjadi sangat kaya. Dan tidak ada orang seperti dia di tanah Ur. Haleluya. Kenapa? Karena dia merasa dari Tuhan ini semua. Saudara dengar baik. Semua yang kita punya adalah dari Tuhan. Dan itu hanya kepercayaan buat hidup kita. Kalau engkau jalani ini dengan paham ini. Engkau akan bersyukur segala sesuatu. Bersyukur dengan segala sesuatu. Karena Tuhan bisa mengambil dan Tuhan bisa memberi. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Di mata saya melihat ada orang yang tadi wow. Tapi seperti dengan membalik telapak tangan begitu cepat. Orang itu amblas. Karena semua dari Tuhan. Jadi hamba yang setia. Haleluya. Jadi hamba yang setia. Ayat 15. Yang seorang diberikannya. Berapa? Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Catat baik. 5, ingat baik-baik. 5 dan kedua 2. Dan seorang lain adalah 1. 5, 2, 1. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan memberi berbeda-beda? Kenapa Tuhan memberi berbeda-beda? Kalau kita mau jawab, jawaban sederhana. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya.
Hebat Tuhan kita ini. Tuhan tidak memberi sama rata karena Tuhan melihat apa? Kesanggupan. Ada satu waktu pendeta berkhotbah, ini di Manado saudara. Dia khotbah begini, Tuhan kalau boleh orang Kristen hari Minggu semua ke gereja. Karena kan Manado mayoritas. Ke gereja Tuhan. Berhenti ke kebun. Berhenti buka warung. Yang narik apa? Angkot ke gereja. Semua nggak boleh ada Tuhan kalau boleh begitu Tuhan. Habis dia khotbah, temannya bilang gini. Lalu kalau semua sopir angkot datang ke gereja, itu jemaat yang di ujung sana siapa yang mau bawa ke sini ya? Naik oplet mana katanya. Saudara, Tuhan tahu kapasitas berbeda di hidup kita. Amin. Alasannya apa? Begini, sadarilah kalau kita berbeda dengan orang lain karena kesanggupan kita berbeda. Kesanggupan kita berbeda. Kalau Tuhan kasih kita 2, karena Tuhan tahu kesanggupan kita cuma 2. Kita nggak bisa 5, nggak bisa saudara. Biar kita maksa diri, kita nggak bisa. Kalau orang Manado bilang biar kata babanting, ba ojo manangis, nggak mau dapat. Tahu itu babanting? Kalau anak kecil mau minta kue, kalau nggak kasih dia banting-banting di lantai. Dia guling-gulingan saudara. Oh, ba ojo itu saudara dia duduk, dia gini-gini kakinya saudara. Minta. Saudara biar kayak begitu. Tuhan bilang sorry, maaf. Kapasitasmu cuma 2. Nggak bisa lebih. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa lebih? Bisa. Karena itu yang namanya kesanggupan, maka yang kita upgrade adalah kesanggupan kita. Saudara gini, contoh sederhana. Kenapa Tuhan menahan 5, Tuhan ngasih kita 2? Gini, karena Tuhan tahu kalau Tuhan kasih 5 kita sombong. Kapasitas kemampuan kita untuk gagah-gagahan kalah kalau dikasih 5. Ini bukan persoalan Anda nggak rajin. Enggak. Makanya ada orang begini, Tuhan kok saya setia amat di gereja, saya rajin, tapi kenapa saya nggak lebih dari orang lain? Jawabannya sederhana, engkau hanya dengan kesanggupan itu yang Tuhan beri. Apa yang kita mesti ubah? Gini, upgrade kedewasaan rohani kita. Betul. Tuhan mempercayakan kepada kita karena Tuhan melihat kesanggupan kita bereaksi terhadap semua berkat Tuhan kepada kita. Ingat, berkat itu bukan uang. Berkat itu bisa jabatan, bisa kehormatan, bisa pangkat dan sebagainya yang kita miliki sampai hari ini. Dan itu namanya adalah kesanggupan. Haleluya. Kesanggupan. Kalau begitu kita rubah apa? Rubah diri kita menjadi orang yang layak, yang berpotensi dipercayakan lebih oleh Tuhan. Haleluya. Karena kalau Tuhan pikir dikasih lebih, kita malah jatuh, saudara. Selesai hidup kita. Alkitab bilang begini. Salah satu ciri-ciri orang yang masuk neraka itu kan adalah orang apa katanya? Kikir. Orang pelit. Tidak masuk sorga. Karena kalau orang lebih selalu dituntut lebih, benar? Haleluya. Orang lebih dituntut lebih. Daripada dia ketika lebih dia nggak bisa berbagi sama orang lain, maka Tuhan pertahankan di situ. Berarti apa? Latih diri kita. Beberapa bulan lalu saya khotbah tentang menjadi kaya dimulai dari mental kaya. Hello? Amin? Kita nggak pernah tetap jadi kaya kalau mental kaya kita belum ada di hidup kita. Puji Tuhan. Artinya gini, fondasi untuk engkau menahan berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu beban loh bagi kita. Amin? Beban loh. Saya memberitahu begini, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari semua berkat yang kita terima. Tuhan tuntut. Makanya sedetail apapun yang kita miliki, saudara, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Kan minggu lalu saya bilang, orang sudah 1 talenta ini, kenapa dia Tuhan marah? Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Dengar baik, karena orang ini tahu apa yang Tuannya mau tapi dia gak mau buat. Dia tidak membunuh, dia gak berzina, dia gak mencuri. Tapi apa yang Tuannya mau
mau, dia nggak buat. Alkitab bilang dia jahat. Dia itu melakukan dosa yang tak kasat mata. Yang sesuatu dalam hatinya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Lalu begini, ketika Tuhan bilang, kenapa kamu tidak kasih uangnya, talentanya ke orang yang mengembangkan itu? Supaya kalau aku datang, aku mengambilnya dengan bunga-bunganya. 10%, 1%, 0,1%. Tuhan tuntut. Sekecil apapun Tuhan tuntut. Yang punya 5, yang menghasilkan 10, Tuhan ambil semuanya. Artinya apa? Bukan Tuhan ambil lalu kita nggak ada apa-apa. Tuhan itu menuntut sesuatu yang Tuhan beri kepada kita. Sederhana. Kalau Tuhan kasih kita kesehatan, kesehatan itu dari Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nggak di rumah sakit. Sakit mahal. Jadi kalau kita sehat ini itu berkat luar biasa. Haleluya. Sakit mahal. Kalau kita sehat kita luar biasa. Sekarang kalau kita sehat, apakah kita sudah memakainya bagi kemuliaan Tuhan? Itu dia. Amin. Kalau engkau diberkati, Tuhan mau tanya, adakah kemuliaanku di berkat-berkatmu? Kalau Tuhan kasih kita anak, itu berkat Tuhan loh. Engkau mengupayakan gak anakmu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa saja yang Tuhan beri sebagai talenta. Tuhan akan menuntut sekecil apapun di kita. Kalau Tuhan gak menuntut nanti setelah kita selesai di dunia ini. Tapi sekarang Tuhan sedang mengejar kita. Kenapa? Sebelum kita mati, Tuhan mau kita di-upgrade, dipercayakan lebih. Dipercayakan apa? Lebih dari Tuhan. Amin. Jadi kenapa kita berbeda? Karena kesanggupan kita. Karena kapasitas kita berbeda. Saya berarti tidak boleh iri dengan orang yang punya gereja 1000 meter. Saya gak boleh iri. Saya akan melihat ini. Hanya ini kapasitas saya Tuhan. Saya gak boleh iri ada gereja yang jemaatnya 1000 orang. Kemarin dihitung di sini 180 orang. Sudah sama bayi-bayi dan bakal calon lahir. Saya gak boleh iri sama orang punya lebih karena ini kita harus sadari. Kesanggupan saya cuma begini. Pertanyaannya, besok saya boleh gak punya 1000? Boleh gak? Boleh. Dimulai dari mana? Upgrade hidup ini menjadi pribadi yang dipercayakan Tuhan memiliki lebih. Kalau saya hanya dengan begini sudah somsa, bagaimana Tuhan mau kasih lebih? Halo? Kalau begini aja kita sudah apa? Sudah tidak bertanggung jawab saudara. Gimana Tuhan kasih lebih? Sama dengan hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Engkau terus rajin. Tidak seperti yang satu itu malas. Bekerja. Tapi kalau engkau berbeda, dapati hidupmu berbeda. Engkau sadar, kapasitasku baru begini Tuhan. Aku setia sama Tuhan. Kenapa aku masih tetap jual bakpao? Dengar, baru itu kapasitas kita. Engkau mau di-upgrade. Mulai dari sekarang. Engkau belum terlambat. Anak-anak muda yang di sini. Engkau mungkin mulai dari gak ada apa-apa hari ini. Tapi ketika engkau meng-upgrade hati saudara. Menjadi orang yang sanggup dipercayakan 5 talenta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkati masa depanmu hebat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lain lagi 2 talenta. Yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara ingat ini 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Mari kita ke bacaan ke ayat 28 dan 29. Ayat 28 dan 29. Saudara ingat ya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ayat 28 dan ayat 29. Tapi kita baca dulu ayat sebelumnya. Tapi Anda nanti
fokus ke ayat 28 dan 29. Saya baca dulu tentang percakapan antara orang satu talenta ini dengan tuannya. Ayat 24, saya baca cepat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Di dalam tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26 dengar. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunga. Dengan bunganya. Ayat 28 dengar baik ini ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai apa? 10 talenta. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepada akan diberi. Sehingga apa? Ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yuk kita mulai. Orang yang punya 1 talenta ini karena dia tahu tuannya itu nggak menuai di tempat di mana dia menanam, lalu dia menyembunyikannya. Tuhan bilang dia jahat dan malas. Tuhan bilang akhirnya begini, ambillah talenta yang ada pada orang yang punya 1 ini. Ya, jadi dia diambil talenta itu. Yang tadi dipercayakan diambil sama tuannya. Lalu Alkitab bilang, lalu talenta itu diberikan kepada orang yang, apa tadi kita baca? Punya 10 talenta. Ada 2 orang lain lagi selain yang punya 1. Yang punya 4 talenta dan yang punya 10 talenta, bukan? Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan memberikannya kepada yang 10 talenta? Bukankah dia sudah lebih banyak dari yang hanya 4 talenta? Kalau hitung-hitungan saya, kamu kan sudah punya 10, kasihlah sampai 4 ya, biar dia sedikit jadi 5. Tuhan beda. Memang cara Tuhan bukan cara kita. Gaya Tuhan bukan gaya kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Dia memberikan apa? Dia memberikan kepada yang punya 10 talenta. Pertanyaannya kenapa ya? Jawaban pertama adalah begini. Karena itu yang Tuhan mau. Kita mau bilang apa? Kalau Tuhan maunya begitu, siapa mau larang, saudara? Ya, kalau Tuhan kasih 10, nggak ada yang larang. Cuman mari kita sedikit berlogika, oke? Kita mau cari selidiki. Kenapa yang punya 10 malah bertambah? Supaya kita gini, rahasia kelimpahan ada di sini. Saya mau ulang, jemaat Tuhan, rahasia berkat ada di sini. Yang 10 malah dapat. Kan Tuhan bilang, Tuhan kasih 1, Tuhan kasih 2, dan Tuhan kasih 5 menurut apa? Kesanggupan. Tadi kan ayat 15, maka saya bilang tahan di situ. Kesanggupan itu artinya apa? Kapasitas diri. Benar gak saudara? Kemampuan. Saudara. Nah, berarti gini, kira-kira siapa dari antara 3 orang di mata Tuhan yang memiliki kemampuan yang lebih? Kalau dilihat dari ukuran kesetiaan, setia yang lebih dari yang lain. Kalau ketaatan, taat yang lebih dan sebagainya. Kesanggupan rohaninya. Kira-kira yang dapat mana ya? Otak kita kan tahu bahwa yang dapat 5 dong. Kan menurut kesanggupan. Berarti dia itu dari nilai ketaatannya dia paling menonjol dari yang punya 2 dan punya 1. Menurut saya juga gini, kenapa Tuhan gak kasih gini? 1, 3, 5. Karena kalau 3 itu di tengah-tengah saudara. Jadi kalau ini jadi gambaran rohani, ada orang yang memang rohaninya di bawah, ada yang standar di tengah-tengah, dan ada yang lebih. Tapi Tuhan kasih 2, karena Tuhan kasih tunjuk 2 itu adalah belum sampai di setengah yang Tuhan harapkan. Makanya Tuhan kasih yang lebih. Haleluya. Saudara, kenapa kita dapat lebih? Kenapa kita dapat lebih? Karena ada nilai yang Tuhan lihat di depan kita yang pantas mendapat lebih. Makanya yang kaya bertambah kaya. Yang punya 10 tambah berkelimpahan. Amin saudara. Yang punya 10 bertambah
berkelimpahan. Itu hak Tuhan, saudara. Daripadanya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita dalam kekristenan, menurun kekristenan kita, justru diambil dari kita, diberikan kepada yang punya. Itu luar biasa. Bapak Ibu, Alkitab bilang begini, Tuhan akan menggerakkan kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir kepada orang benar. Haleluya, mengalir kepada orang benar. Makanya semakin kita punya kapasitas benar di mata Tuhan, Tuhan percayakan lebih. Saya bilang sama JJ kemarin, J, boleh gak J, laptop papa itu disambung bisa keluar di TV. Karena kemarin saya kalau ngajar saya suka coret-coret, saudara. Saya mau gambar, pertama saya mau gambar ini. Pertama saya tulis hamba adalah baru Tuhan, pengertian. Lalu saya pikir kalau pakai gambar jelas. Nah termasuk ini yang saya mau tulis. Karena saya mau gambar apa? Gambar yang 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Itu dalam kurung adalah kapasitas kepercayaan yang Tuhan beri menurut kepercayaan Tuhan. Nah, dan ayatnya gini. Saya kalau bagi 3 orang ini, 3 model ini. Dalam 1 ekor ikan. 1 ekor ikan, dengar ya. Maka ikan itu ada 3. Ekor, badan, kepala. Ini teologi ikan ini saudara. Dulu orang Kristen bersembunyi di gambar ini. Makanya kalau Anda lihat ada gereja yang pakai gambar ikan. Karena dulu lambang-lambang ini sebagai tempat persembunyian. Karena kalau terang-terangan salib waktu zaman itu dikejar-kejar. Nah ekor, badan, kepala. Yang 1 ekor, yang 2 talenta itu badan. Yang 5 talenta itu kepala. Haleluya. Kepala. Kalau Tuhan mau kasih berkat, kalau Tuhan mau pilih dari 1, 2, 5, Tuhan kasih di kepala, saudara. Haleluya. Saya ulangi, Tuhan kasih di mana? Tuhan kasih di kepala. Kepala itu apa? Kepala itu pemimpin. Di gereja itu ada orang-orang yang disebut kepala. Ada yang ekor, ada yang badan. Saudara kalau makan asam manis apa itu? Gurame asam manis. Ya. Ada yang belum bayar hutangnya traktir saya kan makan gurame asam manis. Ada, nanti saya tagih habis ibadah ya. Itu tanya Noah. Noah tuh paling senang makan ekornya. Yang tulang tuh diambil. Kalau gak percaya nanti undang Noah makan saudara sama bapaknya. Makan dia ekor, makan. Kita gak mau, kita ngambil apa? Badannya. Banyak dagingnya. Iya saudara. Kalau makan begitu ya. Kalau Tuhan gini. Tuhan selalu memilih kepala. Tahu gak kenapa kepala? Karena di kepala ada otak. Di kepala ada mata. Di kepala ada mulut. Yang mensuplai makanan supaya ekor dan badannya tetap sehat. Artinya apa? Tuhan mau berkati orang-orang yang menggerakkan hatinya, akal pikirannya, yang mampu menggerakkan matanya, melihat siapa yang dapat mengalami berkat lewat hidupnya. Itu kepala. Haleluya. Aduh ini berat sekali saudara. Anda mau jadi kepala enggak saudara? Bergerak hati pikiran saudara, bergerak matamu. Ada mulut yang bisa mensuplai ekor dan yang lain-lain yang bisa jadi berkat. Engkau harus jadi kepala. Tuhan mau memberkati kepala. Kalau engkau bagus, engkau baik dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan perhatikan kepala. Haleluya. Itu kepala semakin hari semakin diberkati. Semakin hari semakin diberkati. Semakin hari semakin diberkati Tuhan. Sudah diberkati tambah berkat. Tambah berkat. Makanya saya mau beritahu, rahasianya adalah begini. Engkau harus dapat dinilai Tuhan menjadi kepala di hadapan Tuhan. Amin. Yang punya kapasitas lebih. Yang kalau Tuhan tuntut, ada pada dia enggak ini? Oh ada, ini. Ada pada dia enggak? Ada. Kenapa? Tuhan lihat yang 1, mau kasih ini. Aduh dia enggak bisa begini ini. Aduh kasih yang 2, oh boleh. Tapi yang ini, untuk hal ini, dia enggak berani ini, enggak berani. Jangan. Kasih sama yang hebat. Yang taat kepada hamba, kepada majikannya. Hamba yang setia. Tuhan percayakan.
terakhir. Ayat 20 dan ayat 21. Haleluya. Ayat 20 dan ayat 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa untung. Ayat 20 ya. 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan. Gitu dong. Kita lihat dulu ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Mau dapat sebutan ini? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Senang saudara? Lalu, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata kebahagiaan Tuhanmu saya sudah hot minggu lalu. Saya mau bicara ini. Kenapa dia disebut baik perbuatan itu? Coba lihat ayat 20, pengakuannya. Hamba yang menerima talenta itu datang membawa labah talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Coba lihat itu. Itu baru hamba. 5 talenta yang Tuhan apa? Percayakan. Dia mengolah sesuatu yang dipercayakan. Dia bilang, Tuhan ini hanya kepercayaan, aku mengolahnya bagi Tuhan. Saudara, apakah engkau berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan di setiap kepercayaan-kepercayaan Tuhan? Makanya yang punya talenta itu mendapat berkat lebih karena dia tahu semua itu dari Tuhan adanya. Amin saudara. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Pemain musik mari ke depan. Oke. Salah satu rahasia Allah memberikan kepercayaan yang lebih. Saya ulang, salah satu rahasia Allah memberikan kepercayaan yang lebih. Kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Amin. Amin. Apa itu kecil? Itu yang kecil itu bunga 0,1%. Tapi yang kecil itu Tuhan tilik. Masa cuma 0,1% masalah dengan Tuhan? Tuhan selalu mempertanyakan bagaimana kita memanfaatkan talenta yang Tuhan beri kepada kita. Harta Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Uang, kekayaan, kehormatan. Kalau engkau setia di sepeda, Tuhan percayakan motor buat saudara. Kalau engkau setia dengan sepeda motor, Tuhan percayakan mobil. Mobil saya cuman Innova itu. Saya melihat itu kapasitas yang kupunya. Kalau itu tidak berubah sampai saya mati, saya melihat itu kepercayaan Tuhan buat hidup saya. Amin. Haleluya. Anak-anak muda, besok hidupmu di-upgrade Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberikan lebih dari engkau yang engkau pikirkan. Kalau engkau sudah berdiri begini, aku akan setia di perkara kecil yang Tuhan beri kepada saya. Kita berdoa, berkati Tuhan hidup saya, berikan saya pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan. Ini cerita Awan Datu. Ada seorang anak muda nangis naik minta pekerjaan. Tahu dia diterima. Cuma jadi tukang loper koran. Padahal Tuhan bilang setia di perkara kecil. Tuhan ubah menjadi dipercayakan hal-hal besar. Jangan kecil hati. Engkau yang bertumbuh di pinggir kali. Jangan kecil hati. Karena Tuhan akan lipat gandakan hidup saudara.
Jangan kecil hati engkau yang hanya ada di rumah kontrakan sederhana. Karena apa? Tuhan mampu melipat gandakan apa yang engkau tunjukkan dalam hal kesetiaan. Itu kuncinya. Upgrade hidupmu jadi kepala yang akan Tuhan supply terus. Orang-orang gagal diambil dan dikasih sama kita. Itu rahasia Tuhan. Bangsa ini bawa keluar. Kami mau dapat apa Tuhan di padang gurun? Bawa keluar, ku gerakan, ku goncang Mesir. Mesir akan berikan harta mereka kepada kamu. Kamu bawa untuk jadi persembahan bagiku di padang gurun. Lembu emas yang dibangun. Itu semua harta-harta Mesir yang Tuhan gerakan goncang bagi Israel. Israel bawa di padang gurun. Padang gurun tempat yang tidak subur. Tapi Tuhan menggerakkan Mesir untuk membawakan berkat-berkat kepada orang Israel. Jadi kepala. Saya bilang, jadi kepala. Karena engkau akan ditambahkan. Kalau engkau cuma setengah. Karena Tuhan mau engkau jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdiri. Tanya di hidup kita ini begini. Tuhan, apa yang kupunya? Apa yang kumiliki? Apa yang kugenggam? Apakah itu berkat secara finansial? Ataukah itu keluarga, anak? Ataukah itu talenta yang disebut dengan pelayanan? Ataukah itu yang kita sebut pangkatmu, jabatanmu, karirmu? Semua yang kupunya Tuhan, benar adalah dari Tuhan adanya. Apa yang Tuhan beri, kami akan tampil seperti orang yang punya 5 talenta. Apa yang kau percayakan, aku mengolahnya bagi kemuliaan Tuhan. Dan engkau adalah kepala, Tuhan tilik. Engkau akan ditambahkan. Yang kau dapat cuma 5. Tuhan tambahkan lagi yang lain yang bukan dari keringatmu. Dari berkat-berkat Tuhan yang mengalir hidup saudara. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Buat hidup kami semua. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan menjaga hidupmu. Ketika Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan juga memelihara apa yang kau punya. Karena apa yang kau punya dari Tuhan jua adanya. Itu sebabnya jangan pernah khawatir jika engkau berdiri sebagai hamba yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Hamba yang bukan anak Tuhan. Maka Tuhan pelihara apa yang jadi bagian hidupmu. Kekayaanmu, hartamu, jabatanmu, pangkatmu, dan lain sebagainya. Keluargamu, anakmu. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan akan limpahkan terus itu menjadi bagian hidupmu. Tapi engkau harus terus setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Tidak ada yang Tuhan tidak tuntut dari kita. Sekecil apapun ketika Tuhan berikan,
Kita harus mampu mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, tidak akan pernah sungkan melakukan kebenaran firman Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita dengan limpahnya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis Tuhan, habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ada yang mau dibantu doa secara khusus atau yang mengembalikan milik Tuhan yang mau didoakan? Datang ke depan dengan iman. Percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberkati, melimpahi kita dengan berkat-berkat Tuhan yang besar. Sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu. Taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan. Memberkati mereka yang datang dengan iman. Terima berkat Tuhan atas kasih karunia mengalir melalui anak muda yang hebat yang hari esok hidupmu dipelihara, dilindungi. Dan rancangan-rancangan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidup. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah Tuhan besar, terima janjinya padamu. Kebaikan kemurahan Tuhan hari esokmu sungguhnya dan tidak ada yang gagal kerja. Allah memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Anak muda yang hebat diberkati, terima janji Tuhan. Kasih karunia Allah akan pakai Tuhan dengan hebat ajaib luar biasa. Lalu pakai Tuhan segala kemuliaan dalam nama Yesus. Dan kemuliaan Tuhan Allah di atas. Terima janji Tuhan ini bagimu. Pemakaian Tuhan yang lebih dan rancangan hari esok yang hebat atasmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau dapati aku telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bilang terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan dan kesetia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami hamba-hamba-Mu. Engkau terus memberkati dan mempercayakan berkat-berkat-Mu bagi kami, harta-harta-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami hidup benar dan kami memakainya dari kemuliaan Allah. Oh, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Di akhir ibadah ini kami berdoa. Kami percaya kami adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah pilih, yang Engkau panggil, Engkau tetapkan sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Kami hidup dalam melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan satu hal kami imani bahwa ada kepercayaan bagian dari harta Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau tidak pernah biarkan kami Tuhan. Engkau selalu pasti memberkati kami setiap waktu, setiap saat. Dan melalui kebenaran firman ini, kami diajar untuk berdiri teguh.
sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami akan tampil di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang di dunia diberkati, kemudian di akhirat nanti kami dapat tempat kebahagiaan-Mu. Tempat di mana Engkau ada, di situ kami ada Tuhan. Itu sebabnya ketika Kau percayakan kami berkat, kami jadi benar, jadi baik Tuhan. Kami tampil sebagaimana apa yang Kau ajarkan, bahwa semua itu dari Tuhan, dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan Tuhan dari semua yang Tuhan berikan buat hidup kami. Tuhan, tanamkan firman-Mu di depan kami untuk terus kami imani dan kami hidupi di hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami yang hadir hari ini, yang tidak sempat hadir di ibadah pertama kedua. Berkati, sakit sembuhkan, lawat mereka, lemah kuatkan, bimbang tetapkan. Dan mungkin kami sendiri yang hadir, yang duduk, yang dengar firman Allah, yang mungkin hati kami mulai goncang, goyang. Tapi kami tahu hari ini ada peneguhan yang Tuhan beri buat hidup kami. Karena kami rindu tertanam di rumah Tuhan, tertanam di bait Allah untuk melihat berkat, buah-buah, dan kehidupan yang subur di hadapan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Semua yang ambil bagian melayani Tuhan diberkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami pulang, sertai kami di perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah masing-masing. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, kemurahan, persekutuan dan urapan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Amin. Ini pujian buat Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, ada pengumuman. Bapak Ibu, minggu kedua bulan Juli ada baptisan air. Dari kemarin sudah disampaikan siapa yang mau daftar, silakan mendaftar, dan di Ibu Gembala ada formulir baptisan air. Jadi saudara yang tergerak hati, tolong diambil, diisi, karena jika tidak berubah minggu depan kita sudah mulai konseling baptisan air ya. Karena baptisan air kolamnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita ketemu lagi di hari akan datang. Terima kasih buat kalian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, puji Tuhan. Haleluya.